kuliah kita pada pagi hari ini. Ini sudah 20 masuk akhir ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk saudara-saudara semuanya. Terima kasih ya untuk kompakannya ya untuk hadir pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini telah sampailah kita pada pertemuan terakhir kita ya dari mata kuliah CFD ini, dan pada kesempatan yang terakhir ini ya kita akan mencoba untuk mensimulasikan aerodynamic car modeling ya yang akan dibawakan oleh teman-teman kalian ya. Jadi berdasarkan list saya yang kemarin ya untuk materi yang terakhir ini ya ini akan dibawakan oleh beberapa teman kalian ya. Ini kalau tidak salah Mbak Noviana ya, kemudian Muhammad Husni, kemudian Galih Buwono dan juga Alif Abdurrahman. Ada yang kurang sebenarnya? Hanya 4 ini ya. Benar ya? Hadir Pak, saya Pak Muhammad Ada Raihan semua. Pak. Oh ada tambahan Mas Raihan. Iya Pak. Muhammad Raihan ya. Iya Pak, benar Pak. Oh iya benar. Tidak terblok di database saya. Oke, sudah saya tandai. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan pada kelompok 4 ya, yang beranggotakan 5 orang tadi untuk menunjukkan pada teman-temannya hasil belajarnya ya, bagaimana caranya untuk melakukan simulasi aerodinamik dari mobil. Silakan ya untuk kelompok 4, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya PowerPoint saya udah keluar belum Pak? Oke, sudah terlihat. Yang lain sudah terlihat juga ya? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan Mas Galih Buwono. Oke. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan aerodynamic car simulation. Untuk ada Noviana Dwi Puspitasari, Muhammad Raihan Fahreza, Alif Abdurrahman, Muhammad Husni Hibatullah, dan saya sendiri Cesar Galih Buwono. Aerodinamika, cabang ilmu yang mempelajari tentang aliran udara yang bergerak atau biasa disebut angin, seringkali menghambat laju kendaraan. Oleh karenanya dibuatlah kendaraan yang berteknologi aerodinamika dengan tujuan untuk meminimalkan hambatan udara yang melewati. Tiga gaya yang bekerja saat mobil sedang melaju, yaitu ada gaya lift, gaya downforce, dan gaya turbulent. Gaya lift itu merupakan gaya angkat ke atas pada mobil. Gaya force yaitu gaya tekanan ke bawah pada mobil, dan gaya turbulent yaitu gaya yang terjadi di bagian belakang mobil yang berupa hembusan angin dari depan membentuk pusaran angin di bagian belakang mobil. Next. Bagian-bagian yang perlu diperhatikan itu ada 5. Yang pertama itu spoiler belakang, yaitu komponen yang sering dipakai untuk modifikasi oleh para penikmat modifikasi kendaraan roda 4 ini. Biasanya modifikasi itu mengandung paham mobil sport. Ada spoiler depan.
Spoiler depan itu berfungsi untuk menahan angin yang melewati kendaraan dan membuatnya dan kendaraan akan melekat dengan tanah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Alif Abdurrahman. Baik, sekedar tambahan teman-teman, di sini kenapa sih di mobil-mobil tuh diperlukan, terutama mobil sedan ataupun mobil balap, ya, mereka membutuhkan spoiler belakang, kemudian wings, ada spoiler depan dan side skirts. Sebenarnya part-part ini tidak hanya sebuah part modifikasi, yang melainkan ini memiliki sebuah fungsi, yaitu untuk memecah angin, menciptakan aerodinamis, keseimbangan, dan turbulence. Bisa lanjut, Saudara Cesar? Oke, di sini nilai coefficient drag. Coefficient drag itu adalah bilangan yang menunjukkan besar atau kecilnya tahanan fluida yang diterima oleh suatu benda. Dan untuk harga koefisien drag yang kecil menunjukkan hambatan fluida yang diterima benda saat berjalan adalah kecil, dan begitu juga sebaliknya. Dan di sini disertakan rumus, yaitu coefficient drag sama dengan gaya drag dibagi setengah dikali densitas udara dikali kecepatan udara pangkat 2 dan dikali frontal area. Ya, dilanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Rehan. Gimana? Perancang. Baik, kemudian ada nilai drag force atau gaya gaya hambat berupa gaya gesek. Gaya hambat kadang disebut juga hambatan fluida atau seretan, adalah gaya yang menghambat pergerakan sebuah benda padat melalui sebuah fluida, bisa berupa cairan atau gas. Rumusnya itu ialah PD sama dengan FD dikali V sama dengan setengah rho V pangkat 3 A CD, dan kemudian bisa dijelaskan lagi untuk FD adalah gaya seretan, rho merupakan massa jenis fluida. Itu biasanya untuk kita menggunakan rho udara ya, jadinya massa jenisnya itu 1,293 kg per meter pangkat 3 pada suhu 0 derajat dan 1 atmosfer. V adalah laju objek dibandingkan dengan fluida. A adalah luas rujukan, dan rujukannya itu merupakan sebuah mobil. CD adalah koefisien hambatan. Dan untuk V itu adalah vektor satuan yang menunjukkan arah kecepatan. Lanjut. Untuk mobil kita sudah mempunyai data dengan kecepatan 30 meter per second, dan kemudian selanjutnya akan disimulasikan oleh Noviana. Untuk presentasi PowerPoint-nya sudah selesai, kemudian akan dilanjut simulasi menggunakan ANSYS 2018. Sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat. Koneksinya juga terlihat bagus sekali di sana ya. Anjay. Oke. Di sini kita beri nama dulu sesuai materi kita. Aerodynamic car simulation. Untuk geometrinya, kebetulan
sesuai referensi yang dikasih oleh Pak Susastro itu di deskripsi video YouTube-nya itu sudah ada file geometrinya, jadi kita itu tinggal download, kemudian bisa diupload di sini dengan cara klik kanan, lalu pilih import geometri. Nah, ini adalah file yang di-download. Nanti mungkin akan saya upload di Teams. Jika sudah, kita klik kanan, pilih Edit Geometry in Design Modeler. Kemudian pilih import, lalu generate. Nah, di sini sudah keluar gambar mobilnya ya. Langkah kedua itu kita langsung klik kiri pada bagian depan ini. Kemudian klik kanan, pilih name selection, lalu apply. Kita beri nama inlet. Jika sudah, klik kanan di sini, lalu generate. Kemudian lanjut di bagian belakang, sama, kita klik kanan lagi, name selection, apply, lalu kita beri nama outlet. Kemudian kita generate lagi. Nah, untuk yang bagian kiri, itu kita pilih 3 bagian ya, kiri, atas, dan kanan. Itu menggunakan kontrol, jadi biar bisa kepilih 3-3-nya. Karena kalau cuma sekali klik aja nanti dia berubah gini. Jadi harus dipencet kontrolnya, pilih 3 bagian. Kita name selection lagi, apply, lalu kita pilih opening. Kita beri nama opening. Kemudian kita generate. Nah, untuk yang bagian bawah, name selection, apply, kita beri nama bottom wall. Kemudian generate. Jika semua sisi sudah kita beri name selection, selanjutnya itu sisi-sisi tadi kita hide dengan cara di outline sini, inlet, outlet, opening, dan bottom wall ini kita hide dengan cara klik kanan, pilih hide face. Nah, ini kan hilang nih bagian depannya. Lanjut outlet, kemudian opening, dan yang terakhir bottom wall. Di sini sisa mobilnya aja. Jika sudah seperti ini, kita pilih select mode, kemudian box select. Nah, ini kita blok ya, semuanya itu harus kena. Kemudian kita beri name selection lagi, apply, lalu kita beri nama car wall. Jika sudah, kita generate. Nah, untuk geometrinya itu hanya segini ya teman-teman. Jadi jika sudah, bisa langsung kita close. Nah, di sini udah checklist. Kemudian bisa lanjut ke mesh. Nah, jika sudah muncul, loadingnya sudah selesai, kemudian langkah yang pertama itu kita pilih mesh ini di bagian outline, kemudian pastikan psikis preference-nya itu CFD. Lalu kita ke sizing, scroll ke bawah, cari tulisan deviatur size.
Kemudian kita input 0,025. Lalu enter. Jika sudah, kita pilih mesh, klik kanan, insert, lalu inflation. Nah, di sini yang kuning-kuning ini, pertama kita klik geometrinya dulu yang no selection ini. Jika sudah kita klik, kita pilih objeknya ya, kita langsung klik aja. Jika sudah hijau seperti ini, kemudian apply. Nah, ini akan berubah menjadi biru. Lalu boundary scoping methodnya itu yang tadinya geometry selection itu kita ubah terlebih dahulu menjadi name selection. Nah, boundary-nya ini kita klik, kemudian kita pilih dua, yaitu car wall dan bottom wall. Caranya menggunakan CTRL juga, menggunakan kontrol, pilih dua ini. Nah, nanti dia akan jadi multiple entities. Jika sudah, maksimum layernya ini yang tadinya 5 kita ubah menjadi 2. Enter. Nah, jika sudah semua, baru kita generate mesh-nya. Klik kanan, pilih generate mesh. Kita tunggu hingga proses generate-nya itu selesai. Nah, jika sudah selesai itu tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita pilih inflation ini. Lalu tampilan si objek ini itu kita lihat dari bagian atas seperti ini. Jika sudah terlihat dari bagian atas, kita pilih new selection. Gunanya untuk membelah objek sehingga bagian dalam si mobilnya tadi itu kelihatan. Caranya itu cukup tarik garis dari ujung sini ke ujung sini, tapi di luar garis tepi ini ya teman-teman. Usahain itu garisnya itu melintang di tengah. Jadi dikira-kira aja seperti ini. Nah, jika sudah terpotong seperti ini, kemudian kita klik mesh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah bagian mobil yang tadi sudah terlihat. Nah, untuk proses mesh-nya itu hanya sampai sini. Jadi setelah ini langsung kita close. Kita bisa lanjut. Sebelum kita lanjut ke setup, kita update dulu sampai mesh-nya itu checklist. Nah, jika udah, baru kita setup. Di sini kita pilih processing option-nya itu paralel. Lalu prosesnya itu kita ubah menjadi 4. Untuk setup-nya itu dilanjutkan oleh teman saya Noviana. Nah, di sini suara saya udah masuk belum ya? Sudah masuk. Silakan dilanjutkan, Mbak Noviana. Untuk awalan di setup itu kita ke model dulu. Nah, di model ini kita hanya mengatur untuk alirannya, yaitu viscose. Karena di situ kan masih laminar. Nah, sedangkan di aerodinamik mobil ini kita tuh alirannya turbulen. Nah, untuk di turbulen ini sebenarnya rekomendasinya itu ada 2.
ke epsilon 2 EQN sama SST yang tension 4 EQN itu. Nah, untuk yang paling rekomendasinya untuk sederhana kita itu pakai yang ke epsilon 2 EQN dulu. Nah, untuk ke epsilon modenya itu kita pakai yang standar, terus di near wall treatmentnya tetap kita pakai standar wall function, terus jadi oke. Nah, kemudian di material ini karena kita aliran fluidanya itu pakai udara, jadi kita itu harus masukin dulu bahwa di fluidnya itu adalah air. Itu di material type-nya kita harus pastiin itu kan udah fluid. Nah, untuk yang bawahnya itu harus udara. Nah, kemudian kita menuju ke boundary condition-nya. Pada boundary condition-nya itu yang pertama itu kan ada bottom wall. Di bottom wall-nya itu ya sama ya pakainya stationary well, terus air conditionnya itu kita pakai no slip, jadi tidak belum terdefinisikan berapa shearnya gitu karena gesekannya itu kan masih antara udara dan udara gitu. Nah, untuk yang wall roughness-nya itu juga yang standar. Oke. Car wall-nya itu pasti dulu awalnya itu kan tadi type-nya wall. Nah, terus untuk wall motion-nya itu kita juga masih pakai stationary wall, terus yang shear condition-nya itu kita pakai no slip, terus yang di roughness modelnya kita pakai yang standar. Kemudian yang di inlet. Untuk inlet tadi kan sebelum masuk ke ini tadi kan di awal datanya dari Rehan kan 30 meter per sekon. Nah, di sini kita masukin di velocity magnitude-nya 30 meter per sekon. Nah, untuk yang velocity specification metode-nya kita pakai yang arahnya magnitude dengan normal to boundary. Dengan reference frame-nya kita pakai yang absolute. Kemudian supersonic or initial gap pressure-nya itu sebenarnya kita kan pakainya kalau udara itu kan pakai 1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer ini kita konversikan ke Pascal karena satuannya di sini Pascal itu jadi 101,25. Kemudian oke. Nah, untuk interiornya kita tetapin saja karena itu memang udah interior yang begitu ya. Jadi langsung ke opening. Nah, untuk di openingnya sendiri itu wall motionnya kita tetap pakai stationary wall. Kemudian untuk yang shear conditionnya kita ubah jadi specific shear. Kemudian roughness modelnya tetap pakai yang standar. Kemudian oke. Nah, untuk outletnya karena di akhir kita mintanya adalah
yang pertama nanti ngitung koefisien drag dan drag force, jadi outletnya nanti itu berupa pressure outlet. Nah, untuk backflow reference frame-nya itu kita pakai absolute. Kemudian yang gap pressure Pascalnya itu kita tetap pakai yang tadi 1 atmosfer dalam kondisi normal ya. Jadi 101,325. Kemudian backflow direction specification methodnya kita pakai Vermlick-Burnsell. Nah, untuk backflow pressure specification-nya kita pakai static pressure. Kita pakai static pressure ini karena memang fluidanya itu kan udara. Nah, udara di sini kita kan pakai acuannya tekanan. Jadi itu termasuk fluida yang statis. Itu oke. Nah, setelah di boundary kondisinya, kita masuk ke solusi yang bagian metode. Nah, di solution method ini untuk skemnya kita pastiin memilih simple ya. Nah, untuk di special discretization-nya, untuk yang pressure kita memilih second order, yaitu order kedua, di mana pressure-nya kan itu memang yang diinginkan dihitung, jadi kita memilih order kedua agar perhitungannya itu lebih detail. Nah, untuk momentum, turbulen kinetic energy, dan turbulent dispersion rate itu kita memilih first order upwind. Kemudian kita bisa langsung ke report. Nah, di report definition ini tadi kan kalau di presentasi harian kan itu kan menentukan nilai koefisien drag. Nah, di endingnya itu kan harusnya kita ngitungnya gaya hambatannya kan. Nah, sebelum kita menuju gaya hambatannya itu kita bisa ngitung drag force-nya. Nah, itu bisa kita pilih new. Kemudian force report, terus drag. Nah, untuk name-nya kita bisa kasih name-nya koefisien underscore drag. Kemudian di force vectornya itu kan masih di X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, karena penggambaran mobilnya tadi itu berada di sumbu Z, jadi kita ubah di sumbu X itu 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Kemudian kita create report file, report plot, dicentang. Kemudian print to console. Nah, jangan lupa untuk mengklik carwell-nya, karena yang kita hitung itu di bagian carwell-nya. Kemudian oke. Nah, untuk perhitungan yang kita masukkan selanjutnya yaitu kan drag force-nya. Kita pilih lagi new. Kemudian force report kita pilih drag lagi. Nah, kemudian itu diganti drag force. Nah, untuk name-nya bisa dinamain car underscore force underscore drag.
Kemudian di force vektornya masih sama seperti yang tadi, jadi X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Kemudian di centang yang report file, report plot, kemudian di print to console. Terus jangan lupa lagi dipilih carwell-nya. Oke. Bisa di close. Nah, selanjutnya bisa masuk ke monitor. Di monitor kita pilih residual. Nah, untuk monitor check conference upload kriterianya itu kan dari 0,001 kita ubah semua ke 0,00001. Jadi bisa dibilang 1E min 0,5. Kemudian oke. Nah, setelah kita di residual, kemudian untuk di videonya itu kan untuk referensinya karena dia masuk ke run calculation dulu. Nah, kita kan ini kan objeknya kan belum ketahuan ya bentuk mobilnya. Jadi biar ketahuan itu sebenarnya harusnya kita bikin surface dulu agar body mobilnya itu kelihatan. Kalau untuk yang versi 2019 itu di jendela tree-nya itu udah ada untuk view surface. Nah, kalau di versi yang 2018 kita di jendela yang bagian mesh zone interface mesh model adapt surface. Nah, itu yang atas sendiri yang bagian surface itu kita bisa pilih grid. Yang bagian atas sendiri yang surface script. Bisa diulang, Mak? Yang atas sendiri itu loh, yang surface. Yang atas sendiri? Yang deretannya mesh, zone, interface, mesh model, adapt. Oh. Ya. Yang surface. Nah, itu plane. Nah, untuk di plane-nya sendiri itu, untuk poinnya, ya itu kan awalnya masih ada di X0, X1, X2, dan yang lainnya itu, kita harus ubah semuanya dulu ke 0. Nah, kemudian di point N normal. Nah, untuk di normalnya itu di IX meternya itu masih sama defaultnya itu jadi 1, terus I-nya 0, Z-nya 0. Kemudian grade. Nah, setelah di grade, ini kan belum kelihatan plane-nya. Jadi kita display dulu. Kita display-nya cukup yang di plane 5. Kemudian di display. Nah, sudah. Terus habis itu
kita bisa langsung ini ya di initialize. Nah, untuk solution initialization-nya kita pilih hybrid initialize, terus di initialize. Setelah di initialize, kita masuk ke run calculation. Untuk number of iteration-nya bisa cukup sampai 500 aja nggak apa-apa, soalnya di ending-nya itu karena tadi kita masukin yang pasti di metode yang bagian spatial discretization-nya tadi prosesnya kita pakai second order, jadi nanti tuh endingnya tetap convergent tapi tulisannya itu nanti tetap continuity gitu, jadi bisa ditunjukinnya nanti itu di grafiknya langsung di calculate. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyain dari teman-teman. Sambil nunggu hasilnya, barangkali ada yang kurang jelas tadi dari yang dijelaskan Mbak Noviana atau sempat terloncat, silakan ya, buat semuanya saja. Barangkali tadi ada yang keloncat, jadi kurang jelas, boleh ditanyakan. Soalnya nanti kalau misalkan lihat di tutorial YouTube-nya itu kan dia langsung ke drag force-nya gitu kan Pak, jadi dia nggak ngitung koefisien drag-nya gitu loh. Jadi nanti emang hasilnya nggak beda, soalnya kan kalau dari materi presentasi tadi kan sebelum masuk ke rumus yang drag force-nya itu kan kita harus ngitung koefisien drag-nya. Oke. Ya, harusnya ngitung koefisien drag dulu ya. Iya Pak, kita ngitung koefisien drag dulu dari bisa ngitung yang drag force-nya. Ini berarti ini ya, mencari koefisien drag maksudnya ya. Iya Pak.
Setelah calculate-nya complete, kita bisa langsung masuk ke result-nya. Di result kita bisa ke grafik, kemudian kita pilih kontur. Nah, kita bisa awalnya kita ngitung velocity ya. Terus caranya di velocity magnitude. Nah, untuk daerahnya kita pilih yang plane 6 aja. Nah, terus di fillet. Untuk colornya itu sebenarnya tergantung selera, bisa dipilih pen atau smooth, tapi untuk hasil yang bagus itu bisa di smooth aja. Terus di set display. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk yang lainnya? Atau masih bisa diikuti memang? Silakan ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan mau ngelihat yang di di body car-nya, itu kita bisa masuk ke yang menu pos yang di result-nya. Kalau ini kan bentukannya plain. Nah, itu di menu result-nya. Kalau kita mau ngelihat tampilannya yang di body car-nya, bisa di menu result yang itu. Nah, kita bisa pilih menu kontur. Oke. Nah, untuk lokasinya itu kita pilih yang di car wall-nya.
Laptopnya nge-lag Mas Galih? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Saya ngikutin ininya Nana dulu. Oh, tak pikir nge-lag Salah, belum. atau Bisa apa internetmu agak nge-lag juga. Enggak, Pak. Silakan dilanjutkan, silakan lanjutkan. bisa di-apply. Oh, ini ya, yang apa itu? Yang ringnya itu bisa dipilih yang lokal. Itu ya di-apply, Sat. Gimana, Nak? Di-apply. Berarti yang di solidnya itu, yang di case aerodynamic car simulation-nya itu, yang car wall-nya dicentang. Nah, terus yang konturnya dicentang juga. Nah, jadi cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Untuk kurang lebihnya terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, Ini suaranya Mbak Noviana ini ya kurang jelas ya. oh iya Pak. Iya, iya, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain nggak apa-apa gitu. Nanti tapi kalau misalkan yang pas di setup di solutionnya itu mau ngukul langsung yang drag force, nggak apa-apa juga sih Pak sebenarnya, soalnya nanti itu koefisien dragnya kayak dibuat satu angka doang gitu loh. Jadi untuk keseluruhan bodi mobilnya ya pakai koefisien dragnya 1 doang. Ya, drag force-nya bukankah memang 1 begitu ya Mbak Nana ya? Kan kalau yang di materi tadi kan ada yang di bagian depan, terus Oh, itu aja itu loh Pak. Nah itu kan kalau dikalkulit kan inian paling beda 0, berapanya gitu kan Pak. apa namanya? Nggak terlalu banyak berbeda maksudnya. Ya, Terus dari apa namanya simulasinya bisa ditunjukkan nggak apa namanya kontur kecepatannya dari setiap titik gitu daerah dari setiap daerah di sekitar bodi gitu atau kecepatan fluidanya atau pressernya dari setiap titik di sekitar bodinya bisa enggak dari hasilnya ini loh ditampilkan itunya tadi yang saya bilang ini ini kebetulan pressernya ini sudah ini ya kontur pressure ya ceritanya iya. ya kalau kontur pressure cuman kayaknya di semua titik kok sama semua kayaknya ya ada titik yang ini enggak pressernya paling gede apa paling kecil gitu coba di zoom in gitu. Nah iya Pak, yang semalam kok warnanya pelangi, ini hijau-hijau. Coba diputar di bagian belakang kendaraan gitu biasanya kan itu paling paling kecil gitu ya. Iya, harusnya kan itu kan daerah turbulennya itu kan Pak. Saya kok saya pikir tadi loh ini nunjukin hanya nih. Oke. Makanya Pak, padahal ngerunningnya sama, stepnya sama kok loh, kok beda ya udah Pak. Kalau ininya variabel kecepatannya ini kan pressure ya. Kalau misalkan ditampilkan yang kecepatan, coba tampilkan yang kecepatan gitu.
Yang kecepatan kok ini ya, kok biru semua ini. Biru semua berarti velocity-nya 0 semua ini. Padahal tadi itu udah di setting 30 itu Pak, yang velocity-nya. Semalam itu kan, waktu malam itu kan kita meet dulu ya Pak, kelompok Teams. Itu tuh ibaratnya gladi bersih lah. Nah itu tuh pas resultnya itu tuh pelangi gitu Pak, warna-warni gitu, ada merah gini-gini. Cuma aku pas sempat itu ya, sempat melakukan hal yang sama seperti ini, cuma tadi malam keluarnya pelangi, kok sekarang keluarnya biru semua gini ya. Iya Pak. Coba ininya di apa, itu kan ada ini ya, detail of contour one gitu ya. Geometry, label, render, view. Ada yang sempat berubah enggak dari ini, dari label, dari view atau render ini? Enggak, selama ini enggak diotak-atik berarti? Enggak diotak-atik, Pak. Kemarin tuh emang cuma main di geometrinya doang. Kemarin tuh hasilnya udah pelangi, Pak. Itu yang di PPT tuh hasil kita itu. Ya, sudah kelihatan kan ya yang di PPT itu ya. Kemarin coba dilihat di ininya, di setup-nya tadi, memang benar enggak? Kok 0 ya? Berarti ini berarti harusnya kalau dilihat dari sini tuh kamu masukin kecepatannya tadi jangan-jangan keliru 0 gitu. Coba dicek lagi di kecepatan yang kamu masukin tadi, di mana masukin kecepatan? Yang di inlet saya coba. Di bagian mana tadi, Nak? Di inlet. Kemarin tuh sempat saya ini juga, Pak. Sempat di save? Iya, sempat saya screenshot juga kan buat pengumpulannya. Oke, coba dikasih lihat hasilnya saja. Bentar, Pak. Apa-apa. Aerodinamik. Nah, untuk hasilnya tuh kemarin tuh seperti ini, Pak. Nih, seperti ini. Sebentar, Pak. Mungkin lebih jelasnya via screenshot. Nah, ini, Pak. Ya, ini kan memang gambar yang ini ya. Dari tanggalnya pun tanggal 31. Iya, memang sudah apa namanya? Enggak ngambil dari videonya siapa-siapa gitu kan. Memang kan dari komputernya sendiri gitu. Iya. Jadi memang sebelumnya itu udah kayak latihan dulu gitu, Pak, biar nanti itu mateng gitu. Tapi ternyata pas dicoba di hari H itu malah keluarnya itu satu warna. Oke lah. Baik, jadi seperti itu tadi untuk langkah-langkah ya sebenarnya, langkah-langkah untuk melakukan simulasi bodi kendaraan ya, jadi aerodinamika kendaraan. Nah ini temannya sudah berusaha sebaik mungkin ya, tapi secara esensi ya bahwa langkahnya ya seperti apa yang ditunjukkan oleh temannya gitu kan. Namun karena mungkin human error ya atau bagaimana ya, atau mungkin ada caci yang tertinggal. Nah, atau mungkin ini jangan-jangan laptopnya tadi malam ini jangan-jangan tidak dimatikan, hanya di sleep seperti itu. Dimatikan, Pak. Dimatikan. Karena terkadang yang hal-hal yang seperti itu ternyata berpengaruh gitu ya. Karena saya pernah simulasi ya menggunakan, kebetulan tidak menggunakan ANSYS, saya menggunakan MATLAB seperti itu. Nah, begitu saya simulasikan lagi, kok hasilnya kok beda-beda gitu kan. Ternyata ada tumpukan data dari simulasi sebelumnya gitu ya. Nah,
Dan nanti untuk yang lain ya silakan nanti dicoba kembali seperti itu. Nah, langkah-langkahnya mengikuti yang ditunjukkan oleh Mas Galih dan juga kawan-kawan ya. Nah, harapan saya kenapa kok ini saya videokan ya. Jadi di sini kan sudah dibahasakan ya menurut bahasanya teman kamu gitu kan ya. Nah, harapan saya itu akan jauh lebih gampang untuk kamu cerna gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi ya ada yang mau ditanyakan, jadi saya berikan kesempatan sebentar seperti itu sebelum nanti akhirnya saya tugaskan kembali pada setiap person untuk mensimulasikan di laptopnya masing-masing ya apa yang sudah dicoba ya oleh kelompok 4 ini. Silakan ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Diberi waktu sebentar ya Mas Gali ya teman-temannya ya. Iya Pak. Pak, ini saya kan dari awal juga disuruh buat lagi. Ini kalau di laptop saya warna-warni Bapak. Gimana Mbak Noviana? Ini kalau di tampilan di saya warna-warni. Warna-warni ya, ini berarti Ya. ini salah laptopnya berarti jangan-jangan ya. Oh ini, tapi benar ya tadi malam sudah dimatikan ya Mas Galih ya. Iya Pak. Mbak Noviana bisa ini share screen begitu yang ditunjukkan di yang apa yang saat ini ada di laptopnya, di layar laptopnya gitu. Atau Saya mungkin sebagai ini aja kali ya Pak. lewat laptop dulu ya Pak. Kalau enggak saya buka file saya yang udah saya simpen di 31 Mei ini ya Pak. Boleh. Oh masih ada ya? Iya. Ya. Ini disimpan aja nggak apa-apa biar nanti tahu. Oh ternyata salah saya di sini loh. Jangan-jangan karena ada itu gitu kan ya. Malah enak, bagus. Malah nanti jadi bahan diskusi. Berarti langsung disimpan aja ya Pak? Disimpan aja. Biar kita tahu. Oh ternyata tidak boleh seperti itu gitu. Jangan-jangan nanti kan ya. Berarti ini saya close dulu Pak. Apa bisa langsung open? Iya, di close aja nggak apa kalau misalkan ragu gitu ya. Close, dia buka file kamu yang lama gitu. Gimana ternyata simulasi CFD? Gampang ya? Setelah mencoba berkali-kali praktikum ini, ada berapa ini? Ada 4 kali ya dengan saya ya? Iya Pak. Ternyata gampang gitu ya? Langkah-langkahnya hampir sama gitu. Ini ya hasilnya ya? Ini Iya, untuk Pak. yang pressure ini ya? Iya. Ini depannya mana? Oh, depannya sebelah kiri. Iya, ini depannya, Pak. Depannya. Ini belakangnya. Nah, ini tekanan yang rendah yang warna hijau ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tekanan yang rendah bener ya, yang hijau ya? Iya, Pak. Yang merah itu ini kalau misalkan dilihat di samping ini ya, yang depan cenderung lebih tinggi ya ternyata ya.
presernya Iya, ya. Pak. Terus, bisa ditunjukkan ininya kecepatannya. Mungkin salah satu kelompok 4 bisa langsung ini ya, mengupload geometrinya ya, atau mungkin link untuk unduh geometrinya gitu di kolom komentar. Sambil Mas Galih buka apa namanya simulasi yang kemarin ini. Jadi kalau berat ya biar dibesar ya, karena biar dicicil sama teman-temannya untuk mengunduh maksudnya. Ini udah diupload ya linknya. Oke, yang lain silakan ini ya diunduh ya untuk filenya ya, file modelnya. Ini langsung saya upload filenya aja, Pak. Oh gitu. Iya, Boleh. yang ini ya, yang Wah, ya sebelumnya belum sempat coba untuk dikeluarkan yang ini ya, yang kontur kecepatannya ya. Hanya pressure ya emang ya. Iya, Pak. Yang untuk kecepatannya itu tadi kita makainya itu yang pakai plan-nya doang, Pak, waktu di solution tadi. Yang ini yang plan tipis itu ya. Iya, yang plan tipis itu. Kalau misalkan ditunjukin pad line-nya dalam bentuk 3 dimensi bisa enggak? Kalau misalkan pad line 2 dimensi kan sudah bisa ya? Sudah pernah nyoba mengeluarkan pad line ya? Belum. Gimana, Pak? Sudah nyoba ini mengeluarkan pad line? Pad line. Ya. Garis-garis arah kecepatan. Oh, itu belum. Jadi kita cuma make plan yang tipis itu sama langsung mobilnya itu.
yang dikeluarkan di plane yang tipis itu kecepatan, kemudian yang mobilnya yang 3 dimensi itu pressure gitu ya, yang dikeluarkan hanya itu ya. Kemarin Iya, yang garis-garis itu juga udah sih Pak, garis-garis yang arah-arah gitu kan Pak, yang panah gitu. Itu 2 dimensi atau 3 dimensi? Itu langsung di bagian resultnya gitu Pak. Jadi di sekitar mobilnya itu ada tanda panahnya gitu. Oh gitu. Vektor Pak, vektor. Iya, vektor Heeh. kecepatan. Ditunjukkan juga ke teman-temannya vektornya tadi. Sebentar Pak. Oke.
ini kemarin belum sempat ngeluarin mungkin ya? Kemarin tuh sempat ada gitu Pak, cuma saya ini Pak. Lupa ingat. Iya. Ada di sekitar sini tuh ada tanda-tanda panah kecil gitu Pak. Itu misalkan saya lihat di ini atas layarmu itu kan ada kontur ya. Di sebelah kanannya kontur itu apa? Streamline. Streamline. Terus apa itu? Sebelah kanannya streamline? Particle track. Particle track gitu ya. Iya. Sudah pernah nyoba itu keduanya itu? Nah, kalau ini belum Pak. Jadi kemarin tuh baru kontur sama si vektor. Oke. Udah gini ya untuk tugas semuanya ya. Jadi nanti ini silakan dicoba kembali ya simulasi dari temennya. Nah kemudian sekaligus ya tambahan ya nanti coba untuk ini ya dicoba kembali ya untuk apa namanya streamline dan particle line ya atau path line gitu. Ya, kalau misalkan itu bisa dikeluarkan ya nanti untuk yang streamline terutama ya kalau misalkan nanti bisa dikeluarkan ya nanti sekalian dimasukkan ke laporannya sebagaimana yang sudah lalu. Jadi laporannya nanti dua, jadi yang pertama file ANSYS-nya, kemudian yang kedua itu file Word-nya ya. File Word-nya langsung isinya hasilnya saja, misalkan mau ulang-ulangannya juga apa-apa. Jadi yang penting tuh outputan dari proses running-nya yang kamu keluarkan. Jadi kalau misalkan ada tambahan ini tadi ya, jadi yang dikeluarkan tentunya tadi pressure-nya tadi ya seperti yang teman kamu lakukan, jadi persis seperti ini. Nah, kemudian kontur pressure ya tadi ya, kemudian kontur kecepatan ya di setiap sisi dari body ya, kemudian tambahan yang tadi ya berarti termasuk ini streamline dari udara ya yang mengalir di sekitar bodi kendaraan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, ini ya, untuk presentasi kelompok 4 bisa diakhiri ya. Oke, sepertinya temennya enggak ada pertanyaan nih, silakan untuk diakhiri kelompok 4. Oke, mungkin segitu aja presentasi dan simulasi yang dilakukan oleh kelompok 4. Mungkin masih banyak kekurangannya karena ada beberapa hal yang nggak bisa dihasilkan dan disimulasikan pada hasil akhirnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih ya untuk kelompok 4 yang sudah bertugas ya pada pagi hari ini. Nah, setelah ini ya seperti biasanya, jadi silakan saudara-saudara mencoba ya. Dan dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 4 ini tadi ya, maka berakhirlah juga untuk perkuliahan kita ya, yang merupakan mungkin ini bisa jadi pertemuan yang terakhir ya. Saya harap setelah ini ya kita nggak akan ketemu lagi ya di mata kuliah ini. Dan saya nggak ingin ya ketemu orang yang sama seperti itu ya berkali-kali ya. Harapan saya ini nggak ada yang remedi ya, nggak ada yang ngulang ya, jadi semuanya lulus semua dengan nilai yang memuaskan seperti itu. Amin. Baik, saya rasa sekian dulu ya untuk pemaparan dari saya dan juga teman kalian ya. Saya rasa pertemuan ini bisa kita akhiri ya. Mohon maaf apabila dalam satu semester ini atau mungkin enggak ya, setengah semester ini ya, ada banyak sekali kekurangan yang saya dan juga Bapak atau Ibu pengampu mata kuliah CFD ini lakukan ya. Saya menyadari itu ya, banyak sekali kekurangan yang masih perlu kita benahi ya, tapi insya Allah kita ya, kami ya dari Prodi ya akan terus berbenah ya, dan harapan kami ya walaupun memang kuliah kita ini tidak offline ya, tapi saya berusaha ya agar saudara-saudara
tetap mendapatkan esensi ya dari praktikum ini ya. Jadi saya berusaha agar ilmunya tetap didapatkan ya. Karena itu saya selalu meminta agar semuanya tetap hadir ya, kemudian melaksanakan dan mengerjakan semua tugas yang kami berikan. Baik, sekian dulu dari saya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.